Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bintang 01. Kali ini saya kedatangan satu buah motor Jupiter MX ya teman-temanku semua, dalam keadaan mati. Seperti biasa, kalau kita menemukan permasalahan motor itu mati, pertama-tama kita harus melakukan pengecekan di bagian busi ya, di bagian kelistrikan, di bagian pengisi listrikannya atau percikan apinya, apakah ada dari businya atau tidak ya teman-temanku semua. Nah, jika sudah seperti ini saya sudah periksa, ternyata apinya ada, businya masih dalam keadaan normal, bahkan baru sudah diganti kitanya yang pemiliknya teman-temanku semua, tetapi masih saja tidak bisa hidup ya. Oke teman-temanku semua, jadi ketika menemukan permasalahan seperti ini, setelah kita melihat pengisi atau pengapiannya, kita sudah lihat ya teman-temanku semua, tetapi masih dalam keadaan normal dan businya juga sudah diganti, tapi motor tetap belum bisa hidup. Selanjutnya kita periksa di bagian karburatornya ya teman-temanku semua. Nah, ini saya sudah bongkar tadi ya, karburatornya cukup kotor ya, cukup kotor. Namun sebelum kita bongkar, kita harus pastikan dulu apakah bensin itu masuk atau tidak ya teman-temanku semua. Apakah ada isapan atau bensinnya lancar ya masuk atau tidak ya teman-temanku semua. Caranya bagaimana? Kita tutup ini, kemudian kita selah apakah ada bensin yang keluar atau tidak ya teman-temanku semua. Kalau ada, berarti aliran bensinnya masuk ya. Nah, selanjutnya karena ini mempunyai vakum ya teman-temanku semua, dan ini saya sudah coba tadi di starter, motornya belum bisa hidup, tetapi bensinnya keluar ya, karena ini memiliki menggunakan vakum kalau MX seperti ini ya teman-temanku semua. Jadi kita buka dulu di bagian vakumnya. Oke teman-teman, kita akan bongkar dulu. Kayaknya ini sudah sering dibongkar ya teman-temanku semua, sudah sering dibuka. Bautnya juga sudah tidak menggunakan baut aslinya ya. Nah, oke, vakumnya sudah dibuka ya. Nah, sudah menggunakan baut aki ya, sudah tidak menggunakan baut orinya lagi, artinya sudah sering dibuka. Oke teman-teman semua, kita coba lihat di bagian vakumnya. Nah, seperti ini ya vakumnya. Nah, ciri-ciri dari vakum yang sudah rusak atau harus diganti ya teman-temanku semua, ketika di karet vakumnya ini sudah ada bolong-bolong ya, atau terkadang juga mengeras ya teman-temanku semua. Itu artinya isapan dari vakum ini sudah tidak normal lagi. Oke, dan kita akan coba ganti ini, apakah bisa hidup atau tidak atau normal ya, karena biasanya motor yang menggunakan vakum ini permasalahannya lebih sering di bagian vakumnya. Oke teman-temanku semua, kita akan coba dengan ada vakum yang second, jadi kita akan coba memakainya. Oke, kita akan tes dengan vakum yang lain.
Oke teman-temanku semua, saya sudah mengganti vakumnya dan saya sudah memasangnya. Kita akan coba ya, apakah motor ini bisa hidup atau tidak. Oke, kita akan coba setelah. Dan benar saja teman-temanku semua, ternyata motor ini bisa hidup ya. Motor ini bisa hidup. Kita kasih langsam dulu ya. Oke teman-temanku semua, motornya bisa hidup ya teman-teman, motornya sudah bisa hidup. Jadi bagi teman-temanku semua atau pengguna motor MX ya, ketika motornya yang seperti ini susah hidup, pertama-tama harus diperiksa di bagian busi ya teman-temanku semua. Di bagian businya apakah masih bagus atau tidak ya. Kemudian setelah itu baru kemudian kita periksa apinya. Setelah apinya baru kita periksa di bagian karburatornya ya teman-teman semua. Karena MX seperti ini menggunakan vakum ya, jadi alangkah baiknya kita pengecekannya sebelum membongkar ini seperti yang saya kasih tahu tadi ya. Kita tutup dulu di bagian karburatornya, apakah sudah ada bensin atau tidak ya. Kalau ada bensin yang keluar, itu artinya bensin yang dari tangki itu masuk ya. Tetapi kalau di sini tidak keluar bensin, maka bensinnya otomatis tersumbat. Jadi teman-temanku semua, setelah bensinnya ada, baru selanjutnya supaya tidak terlalu tidak terlalu lama untuk dikerjakan ya teman-teman semua, kita bongkar di bagian vakumnya. Karena ini menggunakan vakum, jadi kalau sudah ada bensin yang keluar dari karbonnya, artinya kita harus periksa vakumnya dulu ya. Nah itu secara cepat ya. Tapi kalau mau dibongkar kemudian dibersihkan ya itu lebih bagus ya. Tapi tergantung situasi ya. Kalau yang punya harus buru-buru, maka kita melakukan dengan cara ini ya. Seperti ini motor ini karena mau dipakai untuk beraktivitas ya teman-teman semua. Jadi kita lakukan yang simpel-simpel saja ya. Makanya kita sudah coba ganti pasang full pumpnya, vakumnya, dan alhasil motor ini bisa hidup ya. Oke teman-temanku semua, sekali lagi kalau mengalami permasalahan ini pada motor teman-temanku semua, pertama-tama periksa dulu di bagian businya ya, di bagian busi, kemudian lihat pengapiannya apakah ada. Setelah itu baru kita periksa di bagian karburatornya. Nah seperti tadi kita tutup dulu di bagian karburatornya, kemudian kita selah kalau ada keluar bensin, itu artinya bensin masuk ke dalam karburator ya. Tetapi kalau tidak ada, mau tidak mau harus kita bongkar dulu ya teman-temanku semua. Nah jikalau ada ya, jikalau ada, maka kita juga sebenarnya tidak perlu membongkarnya kalau misalkan dalam keadaan terburu-buru ya. Cukup kita periksa di bagian vakumnya ya, karena vakum itu biasanya kalau sudah lama itu bisa jadi bolong-bolong ya, sudah mengeras sehingga tidak kuat untuk mengangkat ya. Oke, jadi seperti itu teman-temanku semua, semoga ada manfaatnya.
Alhamdulillah motor ini sudah bisa hidup ya. Permasalahannya ada di vakumnya. Oke teman-temanku semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.